Halo semuanya, kita bertemu lagi di dalam sel muda-mudi kita secara atas talian pada hari ini. Tahniah bagi kamu yang tetap setia bersama-sama dengan kami, dan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bersama-sama kami pada hari ini di dalam sel muda-mudi secara atas talian. Nah, sebagai makluman untuk kita semua, sel muda-mudi kita ini akan diadakan setiap hari Jumaat jam 7 petang. Jadi tanpa melengah-lengahkan masa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di syurga, saat ini ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami bersyukur atas kebaikan dan rahmat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Karena hari ini kami dapat berkumpul sekali lagi ya Bapa di dalam sel muda-mudi secara atas talian. Bapa, walaupun kami berada di tempat yang berbeza, namun kami percaya kuasa dan hadirat Tuhan selalu menaungi setiap kami ya Bapa. Pimpin kami dari pertengahan hingga akhir acara kami ya Tuhan, agar Engkau terus dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita masuk di dalam ruangan icebreaker. Icebreaker kita pada minggu lalu yang dibawakan oleh Cek Tracy ialah kuis Alkitab. Nah, icebreaker kita pada minggu ini ialah What Those Words. Peraturan game ini simple saja dan pernah kita mainkan juga. Nah, seperti yang pemimpin sel kamu sudah ingatkan bahwa untuk memainkan permainan ini, Anda perlu sediakan Alkitab bahasa Melayu untuk memainkan permainan ini. Nah, sediakan Alkitab kamu dan saya akan menyebutkan clue untuk kita mencari perkataan yang dimaksudkan. Sebagai contoh, apakah ayat kedua dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 dari depan. Nah, bila saya sudah katakan clue, kamu harus membuka Alkitab kamu di Kejadian pasal 1 ayat 31 dan apakah ayat yang kedua dari depan. Nah, saya cari-cari di dalam Alkitab saya, mempersiapkan icebreaker ini, perkataannya ialah memandang. Nah, untuk mencari perkataan yang hilang ini ataupun perkataan yang kita ingin cari, Anda diberikan masa selama 15 saat untuk mencarinya. Nah, round yang pertama. Apakah perkataan ketiga dalam Bilangan pasal 13 ayat 3 dari belakang? Perkataannya ialah Guel. Round 2. Apakah perkataan ke-8 dalam Ezra pasal 8 ayat 33 dari depan? Perkataannya ialah Tuhan. Round ketiga. Apakah perkataan ke-12 dalam Yeremia pasal 18 ayat 4 dari depan? Perkataannya ialah sehingga. Round keempat. Apakah perkataan keempat dalam Ratapan pasal 1 ayat 13 dari belakang? Perkataannya ialah diri. Round yang kelima. Apakah perkataan keempat dalam Mazmur 128 ayat 4 dari belakang?
Perkataannya ialah pasti. Raun ke-6. Apakah perkataan ke-7 dalam Matius pasal 18 ayat 8 dari belakang? Perkataannya ialah potonglah. Raun ke-7. Apakah perkataan ke-8 dalam Roma pasal 15 ayat 14 dari belakang? Perkataannya ialah patut. Nah, raun yang terakhir yang merupakan raun yang ke-8 ialah apakah perkataan ke-6 dalam Wahyu pasal 13 ayat 17 dari depan? Perkataannya ialah menjual. Tahniah bagi kamu yang sudah menjawab dan yang sudah mencoba untuk mencari namun terlambat. Tahniah juga untuk kamu di dalam kita memainkan icebreaker kita pada hari ini, seperti yang telah dikhotbahkan ataupun dipertanyakan di dalam khotbah minggu lalu oleh penginjil. Sudahkah Anda membaca Alkitab? Nah, pastilah kita katakan sudah, iya, sebab sebentar tadi icebreaker kita adalah mengenai mencari perkataan-perkataan yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, jadikanlah membaca Alkitab itu sebagai napas di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, terima kasih untuk kamu. Sekarang adalah waktunya untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, mari kita semua memuji dan menyembah Tuhan kita. Berikan kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, syurga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, syurga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa.
Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya, kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata,
Yesus di pihakku. Sekarang adalah waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dipersilakan Cek Quincy untuk membawa kita di dalam renungan firman Tuhan. Dipersilakan. Hai semuanya, tahnya karena Anda bersama-sama dengan kami SMM di St. Andrew Beluran. Oke? Jadi sebelum kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami ingin membuka hati, pikiran, fokus kami hanya kepada Engkau. Tolong kami ya Roh Kudus untuk kami benar-benar dapat memahami dan mengerti ya Bapa di surga, dan sekaligus mengaplikasikannya di seluruh hidup kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi tema pengajaran kita pada minggu lepas oleh penginjil Matius ialah kesaksian Yohanes yang diambil daripada Yohanes pasal 20 ayat 30 hingga 31. Mari kita membaca bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, petikan ini sangat penting karena di sinilah Yohanes merumuskan tujuan kitab Injil ini, ditulis secara ringkas, padat, dan tepat. Nah, siapakah Yohanes? Yohanes merupakan salah seorang daripada 12 murid Yesus dan merupakan antara rasul yang paling rapat dengan Yesus sehingga dia digeral Rasul Kasih. Jadi, petikan ini sendiri merupakan catatan kesaksian Yohanes tentang Yesus. Apakah penekanan penting dalam kesaksiannya? Oke, mari kita belajar bersama. Poin yang pertama adalah Yohanes ialah saksi mata ketuhanan Kristus. Nah, maksudnya di sini ialah Yohanes telah menyaksikan sendiri dengan matanya sendiri bagaimana Yesus ialah Tuhan dalam rupa bentuk 100% manusia dan melakukan pelbagai mukjizat yang dahsyat yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Nah, sebab itulah Yohanes dikatakan Yohanes merupakan saksi mata ketuhanan Kristus. Jadi apakah Yohanes saksikan sepanjang dia bersama-sama, sepanjang dia menjadi saksi mata ketuhanan Kristus? Yang pertama adalah Yesus melakukan banyak mukjizat. Oke, saya bagi kamu masa 30 saat sama kamu. Type apa? Sekurang-kurangnya satu sajalah mukjizat Tuhan telah lakukan sepanjang dia berada di muka bumi ini. Oke, timer 30 saat. Nah, yang kedua, Yesus melakukan banyak mukjizat yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Nah, mengapa tidak semua tercatat di dalam kitab Alkitab kita itu? Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 25 masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi kalau semuanya itu ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuatkan semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, jadi berbalik kepada jawaban kamu yang sudah kamu type sebentar tadi, semua mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus semuanya betul, tetapi ada lagi di dalam Alkitab kita. Kamu tahu gitu? Nah, jadi mari kita bersama-sama membaca Alkitab, karena di dalam Alkitab
Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus kepada lebih daripada 40 orang penulis untuk kita mengenal Tuhan kita, pencipta kita dengan lebih lagi. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Alkitab. Nah, come on guys, kita ambil masa muda kita untuk mengenali pencipta kita, Tuhan kita Yesus Kristus dengan lebih lagi, supaya kita juga, saya dan kamu saat ini akan bersama-sama menjadi saksi ketuhanan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Nah, melalui apa? Melalui pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan Yesus selama kita masih bernafas. Jadi penting untuk kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita ya, bukan setakat tahu. Nah, yang kedua, percaya bahwa Yesus ialah penyelamat. Nah guys, Tuhan Yesus menjadi manusia karena terlalu dalam, terlalu luas, terlalu tinggi, terlalu lebar kasihnya kepada saya dan kamu semua. Nah, sebab itu dia datang untuk menggenapi misi penyelamatan dia, Yesus Kristus, karena dosa-dosa yang telah kita lakukan, dosa-dosa yang telah kita warisi sejak nenek moyang kita sampai sekarang. Nah, sebab itulah Kristus menjadi dasar dan arah iman kita. Dan karena iman, karena kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita memperoleh apa? Hidup yang sejati itu. Nah, saya mau tanya kamu satu soalan penting. Adakah sesiapa pemuda-pemudi yang melihat sekarang ini yang belum menerima Tuhan Yesus secara pribadi di dalam hidupnya? Nah, mengapa saya bertanya soalan ini? Soalan ini sangat penting ya, karena ini adalah pengakuan kamu untuk membuka hati kamu menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat diri kita secara pribadi. Tidak boleh jamin-jamin, itu adalah keputusan kamu sendiri. Tidak boleh kamu tanya, saya tanya dulu kawan saya tanya dulu bapak saya tanya dulu mama saya. Tiada begitu ya, itu keputusan kamu sendiri. Oke? Jadi bukan setakat diucapkan saya sudah terima Tuhan Yesus, tetapi ya, saya perlu ingatkan kamu mesti imani dengan sudah kamu ucapkan doa itu. Nah, kalau belum atau lupa ingat, mari saya ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Oke? Pejam mata kamu, saya pimpin kamu di dalam doa ini. Kamu mesti berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh bahwa Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan tahu apa yang sedang kamu lakukan saat ini. Oke, semua tutup mata, jangan tengok kiri kanan. Oke, kamu dengar suara saya saja. Oke, ya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena mati untuk menebus saya dari dosa-dosa yang telah saya lakukan. Saya mengakui saya telah berdosa. Ampunilah saya Tuhan. Sekarang saya mahu membuka hati saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat saya. Masuklah dan bentuklah saya menjadi pribadi yang Engkau ingini. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kehidupan saya sekarang dan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi tanya kepada Anda yang telah membuat keputusan penting ini, diri Anda sendiri, bagi teguhkan kepada diri Anda sendiri. Jadi ingat ya, amat penting pengakuan kita ini karena ia menentukan hidup mati kita. Oke? Karena di akhir segala sesuatu, di akhir kehidupan kita ini kan, roh kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai hakim kita. Nah, kesimpulannya di sini, mari kita menjadi seperti Yohanes, menjadi saksi ketuhanan Kristus dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Yesus ialah Tuhan dan penyelamat kita. Jadi guys, upgrade relationship kita dengan Tuhan Yesus. Jangan setakat tahu saja ya, mengalami itu sangat penting. Oke? Maka dengan itu kehidupan kekristianan kita akan menjadi luar biasa dan dahsyat. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengar sebentar tadi. Tolong kami ya Tuhan, karena masa inilah ya Tuhan, umur kami diperhadapkan pelbagai cobaan, pelbagai pilihan-pilihan di dalam kehidupan kami ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menggunakan masa ini, waktu ini, untuk kami lebih lagi ya Tuhan mengenal Engkau, lebih lagi ya Tuhan mau hidup di dalam Engkau, lebih lagi ya Tuhan mengalami Engkau di dalam hidup kami, sehingga kami bukan sahaja menjadi saksi mata Engkau ya Tuhan, tetapi kami benar-benar ya Tuhan mengalami berkat, kami mengalami hal-hal yang berkelimpahan yang Tuhan telah sediakan, yang Tuhan ingin mau berikan kepada kami ya Tuhan sepanjang kami hidup ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan supaya tetap terus setia, terus taat, terus mengikuti Engkau untuk selama-lamanya, sehingga Maranatha dan kami akan bertemu Engkau sebagai hakim. Dan pastilah ya Tuhan, dengan kehidupan kami, ketika kami hidup di dalam Engkau, kami yakin dan percaya kami akan tinggal bersama-sama dengan Engkau di syurga. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita masuk di dalam ruangan pengumuman. Pengumuman yang pertama ialah kebaktian umum. Nah, bagi Anda yang ingin beribadah di dalam bangunan gereja, sila daftarkan diri Anda kepada Puan Nuria KJP. Nah, pastikan Anda sudah selesai dos dan sudah melimpasi 14 hari dari dos yang kedua. Baru Anda dibenarkan untuk beribadah bersama di dalam bangunan gereja. Nah, bagi Anda yang beribadah secara atas talian pula, sila daftarkan diri Anda juga untuk mendapatkan sampul persembahan yang diedarkan setiap minggu. Nah, pengumuman yang kedua adalah sel kanak-kanak kita diadakan pada setiap hari Ahad jam 1 petang. Sila dorong adik-adik ataupun anak-anak buah kita untuk bersama-sama di dalam sel kanak-kanak ini secara atas talian, yang dilangsungkan secara atas talian melalui akaun resmi YouTube sel kanak-kanak Paroke St. Andrew Beluran. Nah, manakala sel muda-mudi kita diadakan setiap hari Jumat jam 7 petang, saya mendorong kita semua untuk lebih giat lagi mendorong dan mengajak kawan-kawan kita untuk bersama-sama di dalam sel muda-mudi ini. Demikian saja pengumuman kita. Sekarang adalah waktunya untuk kita berdoa. Yang pertama, kita berdoa untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan, karena pada tahun ini kita sudah dapat beribadah bersama di dalam bangunan gereja. Kita juga mau bersyukur untuk pembukaan sekolah yang telah diadakan, dan kita juga mau bersyukur untuk penurunan case COVID-19 yang terjadi di negara kita. Kita juga mau berdoa untuk rancangan-rancangan masa depan, baik yang kita tahu, baik di dalam sel muda-mudi kita maupun persekolahan kita, maupun masa depan setiap kita. Mari kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kita hikmat dan juga cara untuk kita mengatasi semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, saat ini ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya hari ini ya Bapa, kami dapat berkumpul sekali lagi di dalam sel muda-mudi ini secara atas talian. Bapa, kami juga mau menaikkan syukur atas kebaikan Tuhan, karena pada hari ini kami sudah dapat beribadah bersama di dalam bangunan gereja, walaupun terhad, namun kami percaya ini semua karena kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan untuk pembukaan sekolah yang telah terjadi ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk perkara ini ya Tuhan, kiranya melalui fasa-fasa ini ya Tuhan semakin membaik ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan, kami bersyukur untuk penurunan kes positif COVID-19 di negara kami. Walaupun terkadang naik, namun terkadang turun, namun kami percaya kebaikan Tuhan terus menaungi setiap kami di negara ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk masa-masa depan kami yang tidak kami mengerti, baik dalam sel muda-mudi kami ya Tuhan, melalui kehidupan kami juga ya Bapa, maupun persekolahan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Namun kami percaya ya Tuhan, di dalam ketidaktahuan kami, di dalam apa yang kami tidak mengerti ya Tuhan, Tuhan Engkau mempunyai rancangan yang indah di dalam semuanya itu, dan pasti ujungnya berhasil sesuatu yang manis ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Bapa kehidupan kami di dalam tangan-Mu sekali lagi. Kiranya ya Tuhan Engkau terus memimpin dan memberkati setiap kami dan keluarga kami ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, dan kami berdoa ya Tuhan untuk hari esok dan hari yang akan datang. Sekiranya kami melaluinya sekali lagi dengan kekuatan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Bersama-sama kita di dalam doa Bapa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jumpa pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Haleluya, mari kita semua berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tanganmu ku tiada rasa bimbang, aku tak ragu. Di setiap langkah aku tak khawatir, sebab Kau sertaku memimpin jalanku. Oh, oh, Engkau Yesus, aku percaya janji-Mu, rancangan-Mu bagiku. Oh, Engkau Yesus, aku percaya. Ini aku, pakai aku jadi saksi-Mu. Aku percaya hanya pada-Mu aku serahkan seluruh hidupku. Engkau Yesus, aku percaya janji-Mu, rancangan-Mu bagiku. Oh, Engkau Yesus, aku percaya. Ini aku, pakai aku jadi saksi-Mu. Ini aku, pakai aku. Ini aku, pakai aku. Ini aku, pakai aku jadi saksi-Mu. Aku percaya. Haleluya, kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Haleluya.